Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad, sekaligus dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Adinda Baby, mahasiswa Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang mengembangkan rasa kepercayaan diri melalui teknologi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Kepercayaan diri menjadi modal besar yang paling utama dalam diri seseorang untuk bisa mengaktualisasikan diri. Mengembangkan rasa percaya diri akan meningkatkan minat dan potensi yang ada di dalam diri hingga menjadi sebuah kesuksesan atau prestasi. Namun, di masa perkembangan teknologi yang sudah pesat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak orang yang merasa kurang percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Penyebabnya terjadi karena banyak hal. Salah satunya ialah selalu membandingkan kemampuan dan keberhasilan orang lain dengan diri kita. Padahal jika kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri, kita tidak seburuk apa yang kita pikirkan loh. Yuk cari tahu bagaimana cara mengembangkan rasa percaya diri melalui teknologi. Apa itu kepercayaan diri? Menurut Wagito, kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting dalam masa perkembangan remaja. Sedangkan menurut Angeles dan McClellan, percayaan diri adalah suatu perasaan dan keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki untuk dapat meraih kesuksesan dengan berpijak pada usahanya sendiri dan mengembangkan penilaian yang positif bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya, sehingga seseorang dapat tampil dengan penuh keyakinan dan mampu menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa percaya diri adalah suatu sikap di mana seseorang mampu menghargai dirinya sendiri dan memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, hingga mampu berpikir secara positif dalam menghadapi segala sesuatu. Tulisan Hakim mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Yang pertama adalah bentuk fisik. Bentuk tubuh yang bagus dan proporsional tentu akan membuat seseorang merasa lebih percaya diri karena terlihat baik oleh orang lain. Yang kedua, bentuk wajah. Daya tarik setiap orang tergantung pada banyak hal, salah satunya adalah wajah. Wajah yang rupawan atau good looking membuat kepercayaan diri seseorang menjadi jauh lebih tinggi. Yang ketiga ada status ekonomi. Status ekonomi yang menengah atau lemah bisa mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Yang keempat ada pendidikan dan kemampuan. Pendapat Syekh Akram Misbah Usman, pendidikan yang baik akan memberikan kepercayaan diri pada seseorang. Yang kelima, penyesuaian diri. Kemampuan seseorang yang kurang supel atau tidak fleksibel dalam bergaul berpengaruh pada kepercayaan diri seseorang. Lalu yang keenam, ada kebiasaan gugup dan gagap. Kebiasaan gugup dan gagap yang dipupuk sejak kecil akan membuat seseorang menjadi tidak percaya diri. Dan yang terakhir adalah keluarga. Anak yang kurang merasa terbuang dan tersingkir dari keluarga akan merasa kurang percaya diri. Apa itu teknologi? Menurut Wikipedia, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan menurut Manuel Castells, teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Lalu menurut Merriam-Webster, teknologi ialah suatu penerapan pengetahuan praktis khususnya di bidang tertentu, cara menyelesaikan tugas terutama dengan menggunakan proses teknis, metode, atau pengetahuan, serta juga aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Selanjutnya adalah dampak dari adanya teknologi. Perkembangan teknologi memiliki dampak positif dan juga negatif. Berikut merupakan dampak positif dari adanya perkembangan teknologi. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri, kemajuan ekonomi, dan jati diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Yang kedua, tekanan. Kompetensi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Yang ketiga, keefektifan biaya dan waktu. Adanya teknologi yang sudah berkembang terlihat memudahkan keseharian manusia. Yang keempat, mengembangkan daya pikir individu dalam suatu bidang, baik dari segi ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir adalah kemampuan individu dalam mencari dan mengumpulkan data untuk bahan diskusi menjadi lebih mudah untuk didapat dengan cepat, akurat melalui media berbasis teknologi. Selanjutnya adalah dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi. Yang pertama, kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja. Yang kedua, melemahkan rasa gotong royong dan saling tolong-menolong. Yang tiga, menjadi manusia malas karena perkembangan teknologi yang serba canggih sehingga memudahkan manusia dalam mengerjakan sesuatu. Yang keempat, berkurangnya sosialisasi karena kurang proses tatap muka akibat pesatnya perkembangan alat komunikasi. Yang kelima, menjadi orang individualis karena menggunakan teknologi tanpa batas. Dan yang terakhir, maraknya cybercrime seperti memanipulasi data, carding, ulah hacker, dan masih banyak lagi. Cara mengembangkan kepercayaan diri melalui teknologi. Yang pertama, mencari sumber informasi yang terpercaya mengenai pengembangan kepercayaan diri. Dalam mencari sumber informasi mengenai pengembangan kepercayaan diri, diperlukan sumber informasi yang terpercaya, seperti informasi yang bersumber dari suatu universitas, lembaga, atau sebagainya. Karena sumber informasi yang terpercaya akan lebih akurat dalam menyampaikan suatu informasi. Lalu, memanfaatkan teknologi dengan membuka situs yang bermanfaat. Membuka situs yang bermanfaat terbukti mampu memunculkan pemikiran yang positif bagi diri kita. Pasalnya, jika kita terbiasa membuka atau membaca informasi yang bermanfaat, otomatis pikiran kita pun akan ikut terbiasa untuk berpikir positif. Lalu, mencari hobi. Melalui teknologi, kita bisa mencari tahu apa hobi kita. Kita bisa mencarinya dengan melakukan berbagai kegiatan positif seperti bermain game, menonton film, belajar bahasa asing, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, membaca berita atau menonton video orang-orang hebat yang berusaha meningkatkan kepercayaan dirinya. Hal seperti ini mampu meningkatkan kepercayaan diri kita, karena kita merasa bahwa bukan hanya kita yang merasa tidak percaya diri, bahkan orang-orang hebat pun pernah merasakannya. Dari sini kita akan belajar bagaimana cara mereka menghadapi rasa ketidakpercayaan diri. Berikut merupakan beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.